Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ihsan Najarudin dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro dengan NIM 2211191044. Saya di sini ingin memaparkan ulang untuk sebelumnya kita sudah membahas sampai detektor taraf tegangan. Untuk pertama kali saya ingin menjelaskan penguat pembalik atau yang disebut inverting amplifier, yaitu menguat dan membalik fase sinyal outputnya. Sudah dijelaskan dalam video sebelumnya. Kita melihat dalam rangkaian input akan memasuki ke terminal input negatif pada op-amp. Karena harus yang masuk terminal op-amp sama dengan 0, maka I melewati RF sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu VRF sama dengan IRF sama dengan FI per RI dikali RF. Polaritas negatif pada RF pada terminal keluaran V0, maka V0 sama dengan negatif VRF. V0 sama dengan VRF sama dengan negatif V per RI dikali RF, atau bisa juga negatif RF per RI dikali V. Ini rumusnya. Untuk contoh, diketahui RF sama dengan 100K, RI 10K. Contoh, diketahui RF 100 kilo ohm, RI 10 kilo ohm, FI 1 volt. Tolong koreksi, ini aturan FI bukan EI, dan RL 25 kilo ohm. Hitung arus dengan output, penguatan, arus beban, dan arus output. Kita sini menghitung arus. I sama dengan FI per RI sama dengan 1 volt per 10K sama dengan 0,1 mA. Setelah mendapatkan arus, kita menghitung tegangan output. V0 sama dengan negatif RF per RI dikali FI sama dengan 100 kilo ohm per 10 kilo ohm dikali 1 volt sama dengan negatif 10 volt. Untuk tegangan output. Sekarang kita menghitung penguatan. ACL sama dengan negatif 10 volt per 1 sama dengan negatif 10. Untuk itu penguatan. Untuk arus beban, IL sama dengan rumusnya penguatan tegangan output per tegangan input. 0 kurang negatif 10 per 25 kilo ohm sama dengan 0,4 mA. Itu untuk penguatan. Maksud saya untuk arus beban. Untuk arus output, LO sama dengan I tambah IL. Rumusnya arus ditambah arus beban sama dengan 0,1 tambah 0,4 dan dihasilkan 0,5 mA. Tegangan negatif sebagai masukan pada inverting input. Diketahui RF-nya 250 kilo ohm, resistasi inputnya 10 kilo ohm, VI-nya negatif 0,5 volt, dan RL-nya 25 kilo ohm. Hitunglah arus dengan output, penguatan,
arus beban dan arus output. Bedanya sama contoh yang tadi, kalau yang tadi positif 1 volt, yang ini negatif setengah volt. Hitunglah arus. Rumusnya VI per RI 0,5 volt dan maksud saya per 10 kilo ohm sama dengan 0,05 miliampere. Untuk tegangan output, rumusnya negatif RF per RI dikali FI. Untuk RF-nya 250 kilo ohm dan RI-nya 10 kilo ohm. Dan FI-nya 0,5 volt. Sama dengan 12,5 maksud saya 12,5 volt. Kenapa di sini positif? Karena di sininya sudah negatif. Tanda polarisasinya negatif di sini, jadi di gambar rangkaian kutub negatif masuk ke op amp. Kalau gambar sebelumnya kutub positif yang masuk ke op amp. Kalau di sini kutub negatif, kalau sini kutub negatif yang masuk ke op amp. Disuplai tegangan polarisasi negatif sebesar setengah volt sehingga outputnya menjadi positif. Kalau kita pasang negatif, outputnya positif. Untuk penguatan ACL, sekarang kita untuk penguatan ACL sama dengan 250 kilo ohm dari RF per 10 kilo ohm dari resistansi input sama dengan negatif 25. Untuk arus beban, rumusnya V0 per RL sama dengan 12,5 dari tegangan output per 25K dari penguatan sama dengan 0,5 miliampere. Untuk LO arus output, oh iya, yang ini kenapa yang ini nggak dikurang lagi untuk arus beban? Karena inputnya negatif di sini. Kalau positif dikurang 0, kalau negatif tidak. Kita lanjut ke sini. Untuk arus output sama dengan I tambah IL sama dengan 0,05 ditambah 0,5 sama dengan 0,55 miliampere. Seperti ini. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Kira-kira gambarnya seperti ini. Apa sih polarisasi negatif ke positif atau positif ke negatif seperti ini? Contohnya, kita kasih input AC, kita pasang ke kaki op amp inverting, jadi ini sinyal tegangan input awalnya dari 0 derajat akan berubah jadi 180 derajat, atau sebaliknya dari 180 derajat ke 0 derajat. Ini akan lebih tinggi karena ada penguatan dan pasarnya akan berubah. Seperti ini rangkaiannya.
rangkaian penjumlah membalik atau disebut inverting adder. Dengan 3 masukan op-amp yaitu V1, V2, dan V3 maka dapat dirumuskan jika R1, R2, dan R3 dan Rf. Jadi bedanya sama yang tadi, hanya ada satu input. Kalau penjumlahan bisa lebih dari satu, otomatis ada lebih dari satu V1, V2, dan V3. Perhatikan gambar rangkaian di sini. Ada 3 masukan op-amp V1, V2, dan V3. Bagaimana cara menghitung dengan output V0 sama dengan minus Rf per Ri dikali Vi minus Rf per R2 dikali V2 minus Rf per R3 dikali V3. Acuan di sini V3. Misal daerah 4 bisa ditambah lagi minus Rf per R4 dikali V4 dan seterusnya. Jika R1, R2, R3 dan Rf, misal nilai resentasinya sama bukan, harus nilai yang berbeda. Kalau berbeda nilai output seperti 3 ohm, maksud saya 5 ohm, 5 ohm, 5 ohm, maka finalnya adalah ini untuk finalnya minus V1 ditambah V2 dan ditambah V3. Jika jumlah masukan sebanyak R di mana R1, R2, R3 dan R. Jadi kalau yang rumus tegangan V output tidak resistance input. Jadi kalau ada nilai R1, R2, R3, Rf nya berbeda, maka V0 nya kalau yang sama, maka yang rumus yang ini, yang V0 sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah Rn per N. Jadi arus yang masuk dari arus umpan balik. Penguat tak membalik atau yang disebut non-inverting amplifier. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka arus I berasal dari tegangan output melewati Rf sehingga timbul tegangan pada Rf, yaitu Vrf sama dengan IRF sama dengan V per Ri dikali Rf. Polaritas positif pada Rf pada terminal koran V tegangan output. Secara tegangan output merupakan penjumlahan antara tegangan Rf dengan tegangan input, sehingga V0 sama dengan Vrf ditambah Vi. V0 sama dengan Vrf ditambah Vi sama dengan V per Ri dikali Rf ditambah Vi sama dengan Rf per Ri dikali Vi dan ditambah Vi. V0 Rf per Ri ditambah 1 dikali V1 dengan menggunakan gen tertutup ACL, maka ACL sama dengan V0 per V1 sama dengan Rf per Ri ditambah 1. Untuk IL rumusnya V0 per RL, seperti itu. Rangkaian penjumlah tak membalik atau yang disebut non inverting adder dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan pada positif op-amp dapat didapatkan Vi R2 per R1 ditambah R2 dikali Vi ditambah R1 per R1 ditambah R2 dikali V2, maka dengan outputnya Rf per Ri ditambah 1 R2 per Ri ditambah R2 dan dikali V1 ditambah Ri per R1 ditambah R2 dikali V2. Untuk ACL V0 per Vi. Rangkaian penjumlah tak membalik non-inverting adder N masukan. Bila jumlah masukan lebih dari 1,
atau N masuk dengan R sama semua kecuali RF dan nilai RF-nya sama dengan RF N dikurang 1, maka besar tegangan outputnya V0 V1 ditambah V2 ditambah V3. Rangkaian penguat selisih. Ini adalah rangkaian penguat selisih selain op-amp inverting dan non-inverting. Bisa juga dibuat rangkaian penguat selisih. Rangkaian penguat selisih adalah terdiri dari penguatan membalik dan penguatan tak membalik. Jadi dia memiliki input tegangan di terminal negatif dan di positif. Dan ini juga ada di op-amp dan non-inverting. Terdiri dari penguat membalik dan penguat tak membalik yang tegangan outputnya memiliki selisih dari tegangan inputnya. Bagaimana rumusnya? V0 sama dengan RF per RI ditambah 1 tambah R per RI, maksud saya ditambah R1 dan tambah R2 dikali V2 dikurang RF per RI dikali V. Jika nilai perbandingan resistor seimbang, RI per R1, maksud saya ini V1 ya. Dan dengan kita lanjutkan lagi, RI per R1 sama dengan RF per R2, maka V0 nya sama dengan RF per RI dikali V2 dikurang V1. R ini representasi input pada V1 dan R1 pada representasi V2. Jadi ada tegangan terhubung paralel representasi feedback dihubungkan di input 1. Rangkaian pembanding atau disebut komparator merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Sebelum rangkaian pembanding berupa open loop dan tegangan inputnya mengalami noise. Sifat op-amp sebagai detektor maupun komparator, tegangan output V0 didapatkan dari selisih tegangan ED. Jika ED positif maka V0 sama dengan positif dengan saturasi dan sebaliknya. Jika noise timbul pada input N, maka kaki inverting pada input menjadi V1 ditambah Vn. Selisih ED menjadi ED sama dengan 0 dikurang V1 ditambah Vn sama dengan minus Vin ditambah Vn. Ini adalah selisih, makanya sinyal pun berubah sinyal. Detektor pembalik menyilang 0 dengan histeris atau disebut IJD with histeris. Untuk mengatasi noise perlu dipasang feedback kemasukan positif input atau positif feedback. Ini kita pasang feedback untuk mengatasi noise dan ini input ke negatif. Dapat membalik yang bersifat open loop jika membanding noise maka akan mengalami kesalahan pada V0 di sekitar crossing. Detektor tak membalik menjelang 0 dengan histeresis. Apabila R dan feedback sama dengan
M kali R, maka besarnya VUT sama dengan minus V saturasi per M. Untuk rumus VUT dan VLT sama dengan positif tegangan saturasi per M. Untuk VH sama dengan VUT dikurang VLT. Untuk VCTR sama dengan VUT kurang VLT per 2. Detektor pembalik arah perdagangan dengan histeris. Inverting voltage level detector with hysteresis. Apabila tegangan pembanding tidak 0 tapi suatu tegangan preferensi VRF, maka tegangan ambang batas merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan V0 dengan tegangan referensi, sehingga dapat didapatkan persamaan. Untuk yang VUT sama dengan N per R ditambah N kali R, VRF ditambah R per R ditambah N tambah R per kali R ditambah tegangan saturasi N 1 tambah N per 1 tambah N dikali VRF positif tegangan saturasi per 1 tambah N itu VLT sama dengan NR per R ditambah N kali R dikali VREF ditambah R per R tambah N kali R tambah tegangan saturasi sama dengan N per 1 tambah N dikali VRF minus tegangan saturasi per 1 tambah N. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan kata.